Saya, Frederika Gita Virgi Ardani, dari kelas 04 SMJE 016, dengan NIM 021010503834, akan melakukan ujian akhir semester dengan melakukan uji dengan SPSS untuk data X1, X2, dan Y, dan menjelaskan interpretasinya. Sini, kartu ujian saya. Dan ini kartu tanda mahasiswa saya. Baik, sekarang saya akan membahas atau melakukan bagaimana cara pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data di Excel, X1, X2, dan Y. Di sini semua copy atau kita Ctrl C ke SPSS. Ini sudah saya copy semua oleh SPSS. Saya sudah ubah juga namanya di sini. Sekarang kita mulai uji validitasnya. Yang pertama, klik Analyze. Yang kedua, Correlate. Yang ketiga, Bivariate. Kita akan melakukan uji validitas X1 dulu. Kita pindah ke sebelah kanan ke Variables. Kita pastikan option tidak ada yang kecentang kecuali exclude ini, continue. Kita juga pastikan ini tidak ada yang terisi. Kita pastikan ini tidak tercentang. Ya, sudah benar, ini sudah benar. Kita klik OK. Nah, sudah dapat inputnya. Nah, untuk melihat data yang kita olah itu valid atau tidak, caranya kita bisa melihat dari signifikansi two-tailed ini, kita lihat di bagian totalnya. Apabila signifikansi two-tailed-nya pada bagian total ini lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan valid. Kita bisa melihat dari butir 1, X1 ini 0,01 lebih kecil dari 0,05 kan. Butir 2 juga sama. Butir 3 0,01, butir 4 X4 0,01 juga, dan X5 juga 0,01. Jadi, bisa dikatakan ini data valid. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas X2. Caranya sama seperti tadi, correlate, bivariate. Jadi tadi dipindah dulu ke sebelah kiri, kita ganti pakai X. Kita pindah ke sebelah kanan ya. Kita klik OK. Dan ini hasilnya. Ini validitas X1, ini validitas X2. Sama seperti tadi. Jika nilai signifikansi two-tailed-nya, kita lihat totalnya, ini 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05. Semuanya sama. Jadi data ini valid. Kita lanjut untuk melihat apakah ini valid atau tidak, correlate, bivariate. Kita pindah dulu X2-nya ke kiri. Yang kita akan cari adalah Y. Jadi kita pindah ke kanan. Kita box, pindah ke kanan. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya.
Sama seperti tadi penjelasannya, nilai signifikan to tilde-nya kita lihat dari totalnya itu lebih kecil dari 0,05, berarti itu valid. Ini 0,00 berarti valid. Semuanya sama. Berarti data ini valid. Jadi kesimpulannya, kunci validitas ini valid jika nilai signifikansi to tilde-nya kita lihat dari total Y-nya lebih kecil dari 0,05 bisa dikatakan data ini valid. Setelah data itu dikatakan valid, maka langkah selanjutnya kita melakukan pengujian reliabilitas. Caranya sangatlah mudah. Kita klik analyze, kita klik skill, reliability analyze. Kita taruh X1, X2, X3, X4, X5. Taruh semua, kecuali total ya. Kita ke kanan, statistik, dan central, kita pastikan ini benar alpha. Klik OK. Nah, data keluar hasil seperti ini. Jika sudah keluar hasil seperti ini, pada dasarnya yang kita baca hanya ini saja. Kita lihat case-nya ada 144 sesuai dengan data yang kita juga ada 144. Kemudian untuk melihat sebuah data itu reliable atau tidak, maka kita bisa melihat dari kerokoban alfanya, yaitu 0,826. Supaya sebuah data itu dikatakan reliable adalah sebesar 0,7. Sementara krokoba alfa kita dapat lebih besar dari 0,7. Artinya, data X kita bisa dikatakan reliable. Kita lanjut. Untuk X keduanya sama langkahnya reliable. Ini kita pindah dulu ke kiri. Kita pindah X2. Aduh, pindah ke kiri semua. Kita ganti jadi X2-nya. Kecuali total ya. Semua butir kecuali total. Kita cek dulu. Ini sudah benar. Alpha, modelnya kita lihat. Pastikan benar alpha. Klik OK. Sudah benar. Yang kita lihat ini. Hasilnya lebih besar dari 0,7. Berarti data X2 dikatakan reliable. Kita lanjut untuk yang Y. Analyze, scale, reliability, analyze. Ini kita pindah dulu. Ini pindah ke kiri. Kita ganti yang Y ya. Y. Kita pindah ke kanan, kecuali total. Kita pindah. Lalu OK. Nah, ini udah benar data kita. Dan Rokobet alfanya lebih besar dari 0,7, yaitu 0,804. Artinya, data Y bisa dikatakan reliable. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu di normalita. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Kita X1 di independen, X2 di independen, karena dia Y ditaruh di independen. Lalu kita klik save. Klik.
Continue. Oke. Sudah berada di data yang seperti ini, akan muncul data seperti ini. Kita lihat ini akan keluar res underscore 1. Kita akan mencoba. Caranya, klik analyze. Bis itu non-formatic test. Agency dialog. Terus, kita cari yang res 1 ada. Ini pindah ke test variable list. Itu oke. Hasilnya akan muncul seperti ini. Demikian uji normalitas. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk analisis uji korelasi dan determinasi partial dan berganda. Yang pertama, saya akan uji korelasi dulu. Uji korelasi kita awali dengan klik analyze. Yang kedua, correlate to bivariate. Reset dulu. Kita masukkan X1 mas. X2 juga masuk. Dan Y. Oke, kita klik OK. Di sini akan muncul output dari hasil output di sini. Kita dapat menjelaskan bahwa korelasi antara X1 dan Y didapat nilai koefisien sebesar 0,519. Karena nilai koefisien mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan Y memiliki hubungan yang rendah atau lemah. Sedangkan korelasi X2 dengan Y, koefisiennya adalah 0,608. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa antara X2 dengan Y memiliki hubungan korelasi yang kuat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk menguji koefisien partial determinasi partial. Awal-awal kita klik analyze regression. Itu linear. Dari sini dulu. Kita mau menguji partial, kita masukkan X1 saja dengan Y. Kita klik OK. Di sini kita lihat di model summary-nya, R-square-nya kita lihat kita dapatkan 0,269 atau 26,9%, yang menunjukkan bahwa variabel X mempunyai pengaruh yang lemah terhadap variabel Y karena tidak melebihi 50%. Yang kedua, saya akan melakukan uji koefisien determinasi berganda. Pertama, klik analyze, regression, linear. Tadi kita sudah masukkan X1-nya di sini, kita tinggal tambahkan X2-nya. Koefisien berganda, determinasi berganda itu artinya itu bersama-sama. Jadi X1 dan X2
itu bersama-sama. Kita cek. Nah, kita dapat model summary-nya, kita dapat output-nya ini. Jika dilihat dari R square yang besarnya 0,402 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel X dan X1 dan X2 terhadap Y sebesar 40,2%, yang artinya X1 dan X2 memiliki proporsi pengaruh lemah terhadap Y. Sama seperti tadi, karena tidak melebihi 50%. Jadi pengaruhnya lemah. Jika melebihi 50% akan terjadi pengaruh yang kuat. Oke, baik. Lanjut untuk soal yang keempat, kita akan mengerjakan uji linear regresi sederhana dan uji T. Awal-awal kita pencet analyze, regression, ini ya. Kita klik satu, kita pergi statistik, kita klik, kita centang, ini fungsinya. Ini ada hasilnya. Kita akan melihat di tabel koefisien. Di sini konstantanya 5.937. Dari hasil output dapat diketahui bahwa konstanta dari variabel X sebesar 5.937. Sedangkan koefisien variabelnya sebesar 0,239. Persamaan dari uji regresi sederhana yaitu Y sama dengan alfa plus beta X, di mana Y adalah variabel akibat dan X variabel sebab, alfa konstanta, dan B adalah beta. Maka dari output di atas, dari output ini bisa disajikan dalam persamaan Y sama dengan 5.937 ditambah 0,239. Dari persamaan ini bisa disimpulkan bahwa konstanta sebesar 5.937 satuan dan bernilai positif, yang artinya jika variabel X dianggap konstanta, maka besarnya Y adalah sebesar 5.937. Koefisien variabel X sebesar 0,239 dan bernilai positif. Hal ini menyajikan bahwa setiap penambahan variabel X, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,239. Oke, selanjutnya kita akan uji T. Klik Analyze, Regression, Linear. Kita taruh X1. Ini dependent. Oke.
Kita lihat di tabel koefisien ini. Saya sudah punya catatan. Di sini, uji T, nilai signifikan. Ini adalah ketentuan. Nilai signifikan kurang dari 0,05. Dan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. A-nya kita ambil 5% atau 0,05. T tabelnya sama dengan T A per 2 perbandingan N min K min 1. T-nya tetap ditulis, A-nya tadi 0,05 per 2 perbandingan 1,44 adalah data, banyak data. Dikurang variabel, kita ada 2, dikurang 1. 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. Perbandingan 141. Dapat 1,976 dari mana? Kita lihat dari T tabel. Sini kita lihat. Tadi 141 kita tarik ke sini. Tadi ini 0,025. 41,025. Ini hasilnya di 1,976931. Saya ambil 3 angka dari belakang koma. Jadi seperti itu. Jadi variabel X terhadap Y nilai signifikan 0,01 kurang dari 0,05. T hitungnya 7,227 lebih dari 1,676. Di sini tadi kan hasilnya 1,976. Maaf, 1,976. Jadi, bisa disimpulkan sesuai dengan tabel di atas, yaitu hasil uji T menunjukkan nilai signifikansi pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,001 kurang dari 0,05. Dan nilai T hitung 7,227 lebih dari 1,976. Maka HO1 ditolak dan HK1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh X terhadap Y secara signifikan. Itulah interpretasinya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 5, soal terakhir. Di sini ada regresi linier berganda. Kita klik Analyze, Regression. Nah, ini. Memasukkan X ke jadi taruh di oke. Yang kita lihat tabel koefisien ya. Di sini regresi berganda ada rumus yaitu Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2. A-nya itu ini 5,937 itu ini ya koefisiennya. Terus ditambah B1 kali X1. Kita lihat yang ini 0,239 ditambah B2 kali X2. Ini bawahnya 0,380. Interpretasinya nilai A sebesar 5,937 merupakan konstanta atau keadaan variabel X, variabel Y belum berpengaruh oleh variabel lainnya, yaitu X1 dan X2.
Jika variabel independen tidak ada, maka variabel Y tidak mengalami perubahan. Kita lanjut untuk uji F atau uji berganda. Sama, mula-mula kita klik Analyze, kita klik Regression, Linear, kita taruh X1, X2, Depend. Kita klik OK. Di sini kita lihat ANOVA. Fokus kepada tabel ANOVA. Uji F itu X1 dan X2 terhadap Y. Itu bersama-sama ya, berganda. Nilai signifikan ketentuannya itu nilai signifikan lebih dari 0,05 dan nilai F hitung lebih dari nilai F tabel. Di sini saya sudah menghitung nilai F tabelnya 3,08. Diketahui dari F buka kurung K perbandingan N dikurang K tutup kurung F sama dengan 2. K-nya tadi 2 variabel, bagi 144 itu banyak datanya, dikurang 2, itu variabelnya tadi. Jadinya 2 perbandingan 142, yaitu 3,08. Nah, 2 dan 142, jadinya 3,08. Di sini nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Nilai F hitung 47,459 lebih besar dari nilai F tabel, yaitu tadi yang saya katakan 3,08. Jadi interpretasinya, dari data ini dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dan F hitung 47,459 lebih dari nilai F tabel 3,08. Hal tersebut membuktikan bahwa HO3 ditolak dan HO3 ditolak dan HA3 diterima. Artinya, terdapat pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y secara signifikan. Itulah penjelasan dari saya, uji-uji yang saya lakukan dengan SPSS untuk memenuhi nilai UAS saya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih.